Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin nggak tahu temanya apa, ngikutin aja alur dari pembacaan semesta. Ya, masih Kevin masukkan ke tema Egyptian series yang berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Apakah ada sesuatu hal yang terungkap dari semesta, terutama untuk seseorang yang mungkin namanya kamu sebut, atau seseorang yang masih terhubung dengan saut kebahagiaan? Bagaimana untuk energinya? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, ada energi apa dari seseorang yang terhubung kepada kamu? Sahabat kebahagiaan, sebut nama dia dalam hati kamu. Sebut nama dia dalam hati kamu. Sebut namanya dalam hati kamu. Panggil dia dalam hati kamu. Kita akan tarik untuk energi orang tersebut, seseorang yang terhubung dengan saut kebahagiaan. Ada energi apa yang berkaitan dari dia kepada saut kebahagiaan? Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia, seseorang yang terhubung kepada saut kebahagiaan, baik yang dia rasakan, baik yang dia pikirkan. Untuk kartu yang pertama, energinya adalah sahabat bagian. Kartunya adalah 9 cup. 9 cup di sini ada sesuatu hal yang diterima di dalam batinnya dia. Dia menerima segenap hati dan perasaan dari sahabat bagian. Mungkin ada sebuah perubahan khusus ya dari dia, bahwa akhir-akhir ini dia terlihat jauh lebih baik lagi. Dia terlihat jauh lebih berbeda lagi dari dia yang bulan-bulan lalu. Mengindikasi bahwa hatinya dia sudah siap menerima segala hal yang berkaitan dari kelimpahan perasaan dan juga emosional. Walaupun terkadang orang ini sepertinya nggak bisa ditebak ya, jalannya itu seperti apa. Tapi Kevin lihat seseorang yang sedang kamu pikirkan di sini. Ada sebuah perbaikan, terutama dari penerimaan diri dia kepada kamu, tentang perasaannya kepada kamu, tentang sesuatu hal yang mungkin bisa boleh dibilang ini adalah minggu dimana saat bagian bisa menikmati cinta dengan diri dia. Walaupun mungkin ada beberapa masalah ya, tapi masalah-masalah yang terjadi antara kau dan dia semuanya akan baik-baik saja. Karena Kevin lihat untuk perasaannya dia yang terdalam, ini adalah perasaan sayangnya sama kamu. Kartunya sini 9 cup. 9 cup itu dipengaruhi juga oleh Pisces ya, dipengaruhi juga oleh Pisces, di mana Pisces ini melibatkan tentang sisi emosional yang terdalam. Kevin ingatkan ya, ini bukan untuk zodiak Pisces tapi untuk energinya. Pisces tentang perasaan yang mendalam, tentang sesuatu hal yang terhubung kepada emosional yang mendalam juga. Sehingga banyak sekali hal-hal yang mungkin akan terbentuk antara kau dan dia, terutama dalam ranah penerimaan. Dia jauh lebih bisa menerima kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada The Awakening, sahabat kebahagiaan. Ada sesuatu hal yang akan dia bangkitkan. Kevin melihat perubahan-perubahan yang akan terjadi pada diri dia di tahun 2025 ini, mungkin berkaitan dari ranah spiritualnya dia, atau mungkin juga perubahannya dia secara emosional ya. Jauh lebih bisa memahami kamu dan jauh lebih bisa ngertiin kamu. Dan ada juga yang terhubung nih sahabat bagian, kalau misalkan seseorang yang namanya kamu sebut ini kebetulan adalah orang yang gak ada komunikasi dengan kamu, atau mungkin juga hubungan yang terblokir. Ada sebuah kebangkitan di sini, bisa jadi di bulan ini atau dalam waktu dekat ini kamu akan terhubung kepada orang yang mungkin komunikasinya dulu sempat tidak terhubung, akan muncul. Tapi kalian juga harus belajar untuk menyadari ya, kalau misalkan ada seseorang yang notabene ini udah lama banget nggak pernah terhubung, atau mungkin juga kamu nomornya udah diblokir cukup lama, dan ketika dia muncul, kamu jangan langsung menerima diri dia. Kenapa?
kamu harus punya value loh sahabat kebahagiaan. Value-nya adalah ketika mungkin kamu terhubung kepada orang dan orang itu pernah ngeblokir kamu cukup lama dan kemudian terhubung kembali, kamu langsung buka dan kamu langsung memberikan afeksi, itu adalah kesalahan secara fatal kamu. Kenapa? Karena ketika pemblokiran, kamu tidak menghargai yang namanya sakit hati kamu, kecewa kamu mau hubungin dia nggak bisa, seakan-akan kamu dipaksa untuk tidak berkata apapun kepada diri dia atau menjelaskan apapun kepada diri dia karena komunikasinya diblokir. Tapi ketika dia membuka blokiran, kamu jangan langsung mengiyakan, jangan langsung menerima dia begitu saja. Kamu harus menghargai loh, kamu harus menghargai diri kamu, harus punya value di situ. Agar apa? Agar saat kebahagiaan tidak ditindas dan tidak diperlakukan dengan hal yang sama. Makanya ketika kamu ngejalin sebuah hubungan, kamu juga harus memikirkan diri kamu bahwa bagaimana pentingnya kamu, bagaimana diri kamu itu punya value yang sangat berarti. Sehingga kalau misalkan ada orang yang ngeblokir lama, tiba-tiba muncul, kamu langsung nerima, kamu langsung istilahnya kasih afeksi, ya kamu tidak belajar dari kesalahan yang sama. Cinta boleh tapi nggak sebodoh itu sahabat kebahagiaan. Dan di sini terlebih ada kartu The Awakening yang melibatkan tentang seseorang yang akan muncul kembali kepada diri sahabat kebahagiaan. Mungkin dia merenungi sesuatu kepada kamu. Dan di sini ada kartu 9 cup ketemu sama kartu The Awakening. Ada penerimaan di dalam batinnya dia, ada sesuatu hal yang muncul kepada diri kamu dan kemudian terhubung kepada kamu. Ini mungkin untuk hubungan yang sempat diblokir. Tapi kemunculannya dia apakah bisa memberikan hal yang berarti atau tidak ya? Kita akan cek kemunculannya dia seperti apa. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Seven of Cup. Ada sebuah keinginan-keinginan yang terjalin yang akan terhubung kepada diri kamu. Ini ternyata semesta berkata bahwa akan ada orang yang muncul dalam hubungan yang cukup lama, yang ada yang diblokir 7 bulan, 9 bulan atau mungkin juga lebih dari 9 bulan. Karena di sini ada kartu 9 cup dan di sini ada kartu 7 cup. Ini bisa indikasi ada orang yang akan muncul setelah 7 bulan atau 9 bulan atau lebih dari itu. Dia terhubung kembali kepada kamu, berkomunikasi kembali kepada kamu. Tapi jika orang yang sedang kamu pikirkan di sini, yang namanya kamu sebut, bukan hubungan yang diblokir, Kevin melihat di sini orang ini akan memberikan afeksinya kepada kamu. Dia akan jauh memberikan keinginannya kamu. Jadi memang ada sebuah perenungan dalam diri dia. Ada sebuah perenungan dalam batinnya dia. Pembacaan Kevin di sini ada 2 alur energi, hubungan yang sudah lama diblokir dan seseorang yang sedang merenungi kamu. Dan perenungan ini mungkin adalah bentuk dari energinya dia yang akan memberikan keinginannya kamu. Jadi kamu ingin hubungan ini tetap stay, tetap setia, tetap tertuju pada kamu, ini ada. Dan ini akan menjadi fokusnya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Tower. Saat kebahagiaan, perubahan yang mendadak. The Tower di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang perubahan yang mendadak atau spontanitas. Dia tiba-tiba nggak tahu kenapa Kevin lihat ya, dia kayak resah hatinya, dia kayak merenungi akan sesuatu. Dan kemudian gairahnya dia muncul untuk datang kepada saat bagian, memberikan sebuah pelayanan cinta, memberimu sebuah keinginan. Dan bahkan ada di antara dia ini memberikan sebuah janji kepada kamu. Ingat ya, kalau misalnya konsep janji, seseorang memberikan janji kepada kamu, ya kamu langsung berafirmasi dan mendoakan dari janjinya dia. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Belajar dari pengalaman-pengalaman pembacaan Kevin di pembacaan-pembacaan yang sebelumnya ya. Karena Kevin lihat di sini, seseorang di luar sana yang terhubung kepada saat bagian tiba-tiba berubah secara spontan, seperti yang membuat kamu tuh kaget dengan perubahannya dia. Karena The Tower itu artinya adalah perubahan yang mendadak. Apakah perubahan ini positif atau negatif? Kevin tarik dari kartu ke belakang. Ini sepertinya adalah perubahan positif dari diri dia, karena dia merenungi sesuatu. Ketika dia merenungi di sini dan kemudian dia muncul kepada kamu, mungkin akan membuat kamu bertanya-tanya, ini orangnya lagi ngapain sih? Lagi kenapa sih? Kok bisa berubah semacam ini? Kita cek untuk kartu yang sebelahnya. Ada Goddess of Air. Saat bagian
Yang dia renungi tentang kamu adalah memperbaiki komunikasi. Dia akan jauh lebih bisa adem komunikasi ke kamu. Dia akan jauh lebih bisa ya menerima kamu lagi. Atau mungkin juga kamu juga akan menerima diri dia. Karena hubungan kamu sama dia yang dibangkitkan di dalam sebuah renungannya dia itu adalah bagaimana cara dia memperlakukan kamu dalam komunikasi. Kartunya di sini adalah elemennya adalah udara. Elemen udara ini identik dengan komunikasi, sesuatu hal yang sifatnya adalah terhubung. Jadi besar kemungkinan ya bisa Kevin kesimpulkan ada kartu awakening dan kemudian di sini ada goddess of air. Ini mengindikasi bahwa seseorang di luar sana yang mungkin komunikasinya nggak pernah terhubung kepada kamu atau kamu diblokir tiba-tiba muncul. Yang tujuannya apa? Orang ini merenungi bahwa ingin berkomunikasi dengan kamu dan ingin mewujudkan keinginan kamu di sini. Lalu selain itu, yang hubungannya tidak diblokir ya soal bagian. Di luar sana, seseorang yang masih terhubung kepada diri kamu, ini akan memperbaiki tatanan komunikasinya kepada kamu jauh lebih adem lagi dan jauh lebih tenang lagi. Sehingga besar kemungkinan hubungan kamu sama dia semakin intim di minggu-minggu ini. Ini adalah energinya. Oke, cukup positif ya soal bagian. Karena mungkin dia merasakan sesuatu di dalam hatinya dia. Apapun yang dia resahkan, intinya adalah dia nggak mau kehilangan kamu. Dia nggak mau putus koneksi dengan sahabat kebahagiaan. Dan kartu yang Kevin ambil di sini yang paling kuat itu adalah The Awakening sama The Tower-nya. Ini energi yang paling kuat ya, The Awakening sama The Tower. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, ini adalah energinya dia. Ada energi apa? Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Seven of Swords ya. Oke, Seven of Air atau Seven of Swords. Kevin melihat indikasi orang ini memang mencoba untuk memastikan apakah kamu itu masih sayang sama dia atau tidak. Apakah kamu itu masih peduli sama dia atau enggak. Ini kayak orang tuh lagi mencari validasi ke kamu deh. Dia kayak lagi cari validasi, kayak lagi pengen tahu padahal kamu masih sayang sama dia, tapi orang ini kayak mencoba untuk ngetes kamu masih sayang sama dia atau enggak. Karena mungkin ada sebuah kecemasan ya. Kartunya di sini adalah elemen udara. Elemen udara itu berkaitan dari segi pemikiran. Dia memikirkan kamu ada sebuah resah. Ada sebuah keresahan di situ. Kalau misalkan ini berkaitan dari cinta bersegi-segi, dia sepertinya cemburu dengan taraf hidup kamu, ketenangan kamu. Karena mungkin ketenangan kamu membuat diri dia resah. Karena dia berpikir bahwa aku gak mau kehilangan kamu. Takutnya kamu diam-diam ngilang. Ini yang dia pikirkan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat bagian. Kartunya adalah 8 cup. 8 cup yang Kevin lihat di sini, yang Kevin rasakan dari energinya adalah bagaimana dia akan mencoba untuk memberikan sebuah kestabilan kepada kamu. Dia akan memberikan sebuah kestabilan kepada kamu. Dia akan mencoba untuk terarah kepada kamu. Karena 8 cup ini juga memiliki makna perasaan yang tertuju kepada orang yang dia rasakan atau orang yang paling dia sayangi. Dan ini justru arahnya kepada suatu kebahagiaan. Dan ini kartunya urut ya, 7, 8, 9. Indikasinya terkuat memang orang ini kayak ada sebuah resah di dalam hatinya, dia merenungi akan sesuatu, seperti memvalidasikan apakah kamu masih mencintai dia atau tidak, apakah kamu masih tetap mau memberikan cinta sama dia atau enggak. Sehingga resah inilah yang membuat diri dia berubah menjadi lebih baik lagi kepada kamu. Hubungin kamu duluan, memulai komunikasi duluan. Tapi nggak masalah saat kebahagiaan ini indikasinya bahwa orang ini takut kehilangan kamu dan memang tertujunya ke kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The High Priestess. Saat kebahagiaan The High Priestess ini adalah ungkapan perasaan dan juga naluri hatinya yang memang merasakan bahwa dia itu memang secara intuisi ya, di dalam benaknya dia secara intuisi. Dia ngikutin intuisinya dia.
kalau apa yang dia rasakan selama ini adalah cinta yang dalam kepada kamu. Dan di dalam sebuah renungannya, dia mendengarkan keluh kesah hatinya dia sendiri. Lalu dia memvalidasikan ketika ada kamu dan ketika tidak ada kamu. Orang ini seperti memvalidasikan, ketika gak ada kamu, hampa. Ketika ada saat kebahagiaan, dia ngerasa seluruh hidupnya itu termotivasi. Makanya di dalam sebuah renungannya dia berpikir bahwa ternyata kamu, sahabat kebahagiaan, adalah kebutuhan cintanya. The High Priestess ini angkanya adalah 2. 2 itu memiliki makna tentang sebuah koneksi. Jadi dia masih punya koneksi sama kamu. Karena ada sesuatu hal yang dia pikirkan, dan pikirannya dia itu hadirnya di kartu Seven of Air atau Seven of Swords. Dan kemudian dia akan muncul kepada kamu dalam bentuk perhatian. Oke. Lalu energi selanjutnya ada kartu The Devil, sahabat kebahagiaan. Orang ini memang benar sih, udah melekat kepada kamu. Ini ketergantungan emosionalnya dia kepada kamu, karena memang dia saat ini di dalam sebuah resahnya, dia seperti memvalidasikan ketika ada kamu dan ketika nggak ada kamu. Dan benar-benar dia ngerasain kurang banget sahabat kebahagiaan. Makanya ketergantungan emosional yang dia rasakan kepada kamu ini akan terus berlanjut, dan bahkan sampai ke bulannya Capricorn. Sampai ke bulannya Capricorn itu kurang lebih sampai dengan akhir tahun ya sahabat kebahagiaan. Sampai dengan akhir tahun dia akan terus ketergantungan secara emosional kepada sahabat kebahagiaan. Kalau dia ketergantungan secara emosional dan dia nggak bisa mengendalikan diri, orang ini bisa ngereok sendiri. Dan Kevin lihat di sini ada energinya si Peacock yang aku cintai. Ini kayaknya udah lama banget Kevin nggak melihat kabarnya si Peacock yang aku cintai, dan ternyata muncul di sini. Ternyata dia muncul, dan paling kuat adalah ketergantungan secara emosional kepada kamu. Ya mungkin sahabat kebahagiaan yang baru nonton bingung apa sih si Peacock? Si Peacock yang aku cintai itu adalah seseorang yang memang pernah atau mungkin juga sudah atau mungkin saat ini kamu cintai, tapi terkadang dia nggak peka. Tapi gimana pun dia, kamu masih mencintai diri dia apa adanya, walaupun dia mungkin terlihat cukup unik ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Page of Earth. Fokus dan gejolak emosional ini memang tertujunya sama kamu ya. Orang ini sudah mengakar banget. Kalian bisa lihat ada simbol seseorang ini memegang sebuah benih, dan benihnya di sini memiliki sebuah akar sampai ke dalam. Lalu bunga papirus di sini bermekaran, mengindikasi bahwa orang ini memang sudah punya perasaan emosional yang sudah mengakar ke dalam perasaannya kepada kamu. Dan kemudian kartu Page of Earth-nya ini ketemu sama The Devil. Ini sudah ketergantungan secara emosional masuk, kemelekatannya dia sama kamu juga masuk. Makanya dia berusaha untuk lebih dekat dan untuk terlihat lebih baik di mata kamu. Yang tujuannya adalah dia pengen menikmati hubungan ini sama kamu, karena orang ini masih punya perasaan kepada kamu, dan dia masih ketergantungan juga sama kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Ten of Pentacle atau Ten of Earth. Kevin rasa memang benar sih, dia merenungi tentang diri kamu, dan dia memvalidasikan nggak ada kamu hidupnya itu benar-benar hambar. Dan 10 pentacle di sini atau Ten of Earth atau Ten of Pentacle di sini ini memiliki makna tentang sebuah pelengkap, karena kamu sudah melengkapi hidupnya dan dia nggak mau kehilangan akan hal ini. Ini yang dia rasakan. Oke. Kevin jadikan tema aja ya sahabat bagian dari alur cerita ini. Temanya adalah resah hatinya dia yang merenungi diri kamu, dan termasuk hubungan-hubungan yang mungkin terblokir karena memang ada sebuah resah di dalam benaknya dia. Oke, kita akan lanjut untuk energi yang selanjutnya seperti apa.
Untuk energi yang selanjutnya, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya yang terhubung kepada scout bagian. Ternyata ada sesuatu hal yang berkaitan dari resahnya dia kepada kamu, resah hatinya yang ternyata memang merenungi diri scout bagian dan memvalidasikan tentang apa yang dia rasakan kepada kamu. Scout bagian, kartunya adalah Page of One. Oke. Dia memang mengingat dan mencatat banyak hal yang berkaitan dari perjalanan cinta ini. Kamu masih punya kesan yang positif, kamu masih punya kesan yang cukup besar di dalam hidupnya dia, dan bahkan orang ini dalam waktu dekat ini akan lebih memfokuskan kamu karena orang ini punya dan masih ada gairah kepada kamu. Gairah itu artinya ketertarikan. Elemennya di sini adalah api. Elemen api itu membawa sebuah kemauan, membawa sebuah keinginan, membawa sebuah ambisi, membawa sebuah gairah. Karena memang kamu memang sudah tercatat di dalam memori pemikirannya dia, dan untuk saat ini dia akan lebih banyak chatting sama kamu sih. Dia akan lebih banyak chatting sama kamu untuk memastikan bahwa suatu bagian kamu tidak meninggalkan diri dia, karena orang ini takut kehilangan kamu. Lalu selanjutnya ada kartu Temperance. Oke, kartu Temperance di sini muncul. Artinya hubungan kamu sama dia akan seimbang dan juga akan stabil. Dia mencoba untuk menyederhanakan pikirannya dan tidak terlalu merumitkan hubungan ini, karena dia tahu yang terkadang membuat rumit itu adalah dia sendiri. Karena mungkin dia adalah si pekok yang aku cintai, dan memang benar ini ada energinya si pekok yang aku cintai atau si pekok yang saat kebagian cintai. Ya, mungkin ada sebuah perenungan dari energinya dia yang membuat dia itu akan terlihat jauh lebih adem lagi, jauh lebih tenang lagi, karena hubungan kamu sama dia stabil. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Pentacle, South bagian. Queen of Pentacle ini juga indikasinya adalah penerimaan, rasa nyaman, dan rasa aman. Dan dia mencoba untuk menggunakan divine feminimnya dia kepada South bagian untuk memberikan kenyamanan dan juga keamanan di dalam sebuah hubungan. Artinya memang orang ini merenungi tentang apa yang selama ini dia perlakukan kepada kamu, karena dia resah, takutnya kamu tidak mencintai dia lagi, sehingga dia berupaya untuk berbuat baik kepada sahabat kebahagiaan. Karena ini adalah isi dalam perenungannya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan bener kan? Kartunya adalah The Lover. Ini kartunya terkoneksi sih. Kevin kalau pakai kartu tema Egyptian series ini pasti terkoneksi, walaupun jenis kartunya beda ya. Kartunya adalah The Lover, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah The Lover. Simbolnya adalah Queen Nefertari bersama King Ramses yang sedang memadu kasih di sini, mengindikasi bahwa hubungan kamu kuat banget, bisa saling mencintai satu sama lain karena kehangatan cinta, penyembuhan, hubungan yang kembali normal penuh dengan keintiman, hubungan yang lebih intens. Ini akan terjalin antara kau dan dia. Selagi kesadaran cinta kalian masih ada, kalian bisa menikmati hubungan ini sampai kapanpun, dan bahkan sampai bulannya Capricorn pun hubungan ini akan terus jalan. Karena Kevin melihat suasana hatinya dia memang mencintai kamu, masih sayang sama kamu. Jadi jalani aja selagi hubungan ini positif ya. Tapi kalau hubungannya nggak positif, ya mungkin perlu ada sebuah perenungan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke. Kartunya adalah Six of One. Six of One itu memiliki makna tentang followers. Ya, dia akan ngikutin kamu terus. Karena dia kayak ngerasa ya saat bagian indahnya kamu, nyamannya ketika ada kamu. Dan saat bagian mungkin dia akan lebih banyak memuji kamu, atau sebaliknya kamu akan memuji dia. Dan ketika kamu memuji diri dia, berbunga-bunga. Gak masalah sih saat bagian, yang namanya sebuah hubungan, apa salahnya kita memuji pasangan kita, termasuk memuji diri dia, untuk lebih bisa menjaga yang namanya sebuah keintiman antara kau dan dia. Karena pujian itu bisa membuat hubungannya itu jauh lebih bermakna lagi, bisa merasa diterima, dan ada sebuah pengakuan dari situ. Maka saat bagian coba di dalam sebuah momen yang khusus, kamu memberikan pujian ke dia, dan sebaliknya dia juga pasti akan memberikan sebuah pujian kepada kamu. Coba kalian cek deh, kapan terakhir kali kalian ngejalin sebuah hubungan, kalian memuji dia, atau sebaliknya dia memuji kamu. Pujian itu penting di dalam sebuah hubungan ya, saat bagian. Jadi inti dalam pujian itu adalah mencoba untuk lebih bisa menghargai, menerima, dan juga mensyukuri. Karena pujian ini bisa membuat hubungannya itu jauh lebih indah lagi.
Dan pada dasarnya manusia memang suka dipuji. Maka nggak masalah, pujilah pasangan kamu. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartun The Wheel. The Wheel di sini seperti kartun The Wheel of Fortune ya, karena angkanya adalah 10, mengindikasi bahwa hubungan kamu sama dia sepertinya akan ngalamin sebuah momen keberuntungan, terutama untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin kemarin kamu sempat berafirmasi, kamu berupaya memberikan cinta kasih kepada diri dia, dan mungkin kamu kayak ngerasa lelah, kamu beristirahat. Di sini ada keterbalikan. Ketika kamu menjauh, dia akan mendekat kepada kamu, dan roda keberuntungan ini hadirnya kepada saat bagian karena kamu akan jauh lebih bisa dicintai serta disayangi oleh diri dia. Oke, suasana yang cukup positif sih, karena orang ini memang ada sesuatu hal yang diresahkan dalam hatinya, dan dia merenungi diri kamu, dan memang benar dia akan berubah jauh lebih baik lagi kepada saat kebahagiaan. Karena ini adalah cinta ya. Dan terlebih kartunya di sini ada kartu The Lover. Oke. Terkait itu semua kita akan cek apa sih pesan dari semesta berkaitan dari kartu Egyptian Mythology Oracle. Pesan semesta terhadap hubungan semacam ini di dalam resah hatinya yang merenungi sahabat kebahagiaan. Dalam resah hatinya yang merenungi kamu, ada pesan apa dari energi semesta? Kartu yang pertama adalah The Mummy. Tersimpan pikiran bawah sadarmu menyimpan semua yang kau butuhkan. Artinya orang ini memang menyimpan perasaan kepada kamu ya. Dan hati kamu memang sudah tersimpan di dalam benaknya dia, dan sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dia ya, sahabat bagian. Bahwa selama ini dia berpikir bahwa kamu adalah orang yang selama ini dia butuhkan. Kalimat oracle-nya di sini kalian bisa lihat ya. Pikiran bawah sadarmu menyimpan semua yang kau butuhkan. Artinya diri kamu sahabat kebahagiaan adalah sesuatu hal yang dia butuhkan sampai dengan saat ini, karena kamu adalah kebutuhan cintanya, bukan lagi sebuah keinginan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, logika. Itu kan bener kan? Ini orang tuh benar-benar menggunakan pikirannya di dalam sebuah perenungan bahwa kamu adalah sesuatu hal yang dia butuhkan. Kalimat oracle-nya adalah pikiran akan menciptakan apapun yang nantinya akan terjadi. Ya, dia berpikir bahwa kita akan terus jalan, kita akan terus saling mencintai. Makanya ini akan menjadi sebuah kenyataan antara kau dan juga diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, rahasia. Semesta menyimpan sejuta rahasia jika sudah waktunya akan terungkap. Yang akan terungkap di sini adalah bagaimana dia memberikan afeksinya kepada saat bagian, bagaimana kamu tahu bahwa dia masih mencintai kamu sampai dengan detik ini. Walaupun orang ini jarang mengungkapkan kata sayang dan lain sebagainya kepada saat bagian. Karena mungkin ini adalah benar energinya si pekok yang aku cintai, yang memang terkadang nggak peka sama kamu. Kamu mungkin menunggu kata-kata dari diri dia, apakah dia masih mencintai kamu atau tidak. Tapi setelahnya rahasia akan terbongkar bahwa orang ini membutuhkan kamu dan orang ini masih mencintai kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah energi. Energi di sini adalah sebuah kekuatan positif ya, sahabat bagian, atau mungkin juga kekuatan negatif. Tapi dia di sini mencoba untuk mengambil energi positifnya dalam sebuah hubungan sehingga bisa terkoneksi dengan sahabat kebahagiaan. Kalimat oracle-nya adalah sumber kekuatan positif dan negatif muncul secara bergantian, dijinakan atau tak terkendali. Ternyata orang ini bisa menjinakkan energi positifnya. Orang ini bisa mengendalikan energi positifnya, dan kemudian energi yang besar hadir kepada kamu dalam bentuk cinta. Karena kartu yang di sini ada kartu The Lover. Jadi energi dari kartu Bass di sini adalah cinta kasih atau hal yang positif. Oke, ini adalah energi yang terbaca untuk tema kita hari ini ya, sahabat bagian. Kevin klaim energinya karena cukup positif ya. Di dalam sebuah perenungannya dia ada sebuah resah bahwa dia mengakui dia masih mencintai kamu dan masih membutuhkan kamu. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya, sahabat bagian. Kita akan cek. Untuk zodiak yang pertama adalah Scorpio. Ada Scorpio hadir di sini. Lalu selanjutnya adalah Taurus. Lalu selanjutnya di sini adalah Cancer. Lalu di sini ada Pisces. Lalu selanjutnya adalah Sagittarius. Selanjutnya di sini adalah Virgo. Lalu Gemini hadir. Lalu ada Aquarius. Selanjutnya adalah Capricorn, dan yang terakhir di sini adalah energinya Libra.
Dan selanjutnya adalah ada inisial nama apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini ya sahabat bagian. Ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek. Inisialnya bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama untuk inisialnya. Yang pertama adalah ada huruf H untuk hotel. Lalu selanjutnya di sini adalah huruf N untuk nano. Lalu di sini ada huruf T untuk tango. Ada huruf W untuk woman. Selanjutnya di sini ada huruf Z untuk zero. Lalu ada huruf M untuk mama. Selanjutnya di sini ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf D untuk Delta, ada huruf A untuk Alpha. Lalu di sini ada huruf L untuk Luna, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf Q untuk Queen. Lalu selanjutnya di sini adalah huruf S untuk Singapura, ada huruf I untuk Indonesia. Lalu selanjutnya di sini ada huruf V untuk Vera, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf P untuk Papa, dan yang paling power di sini adalah huruf J, huruf K, dan juga huruf R. Ini adalah inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.